Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa kajian online Persis Bale Endah dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayahnya dan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih dapat berjumpa pada Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan bulan Ramadan ini dengan khusyuk, dengan ketaatan sehingga dapat mencapai ketakwaan. Tidak dipungkiri bahwasanya kecantikan seorang wanita itu bisa menjadi sebuah kebanggaan pada dirinya sendiri dan bahkan bisa menjadi sebuah ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Tetapi ketika seorang wanita memiliki akhlak yang baik, keturunan yang baik, kecantikan itu merupakan sebuah karunia yang tak terpungkiri. Terkadang seorang wanita itu terlalu fokus bagaimana caranya mempercantik dirinya secara fisik, tetapi mereka lupa bagaimana caranya mempercantik dirinya yang ada di dalam jiwanya, bahkan akhlaknya. Padahal Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, jika seseorang datang melamar anak perempuan dan kerabat kalian, sedang kalian ridho pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Pada hadis ini sudah jelas bahwasanya seorang wanita itu harus mempercantik dirinya secara agama dan akhlaknya. Mari kita bahas tentang cantik dengan agama. Kita semua tahu sabda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Tetapi kita harus memilih agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Menurut Ibnu Hajar, bahwa dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran. Seorang wanita itu tidak cukup cantik secara fisik, tetapi harus juga cantik secara agama. Dan ketika seorang lelaki menemui 2 perempuan, yang satu cantik agamanya, tetapi dalam fisik tidak terlalu misalnya, atau yang kedua ketika cantiknya itu biasa tapi agamanya luar biasa, maka harus dipilih adalah agamanya terlebih dahulu. Ihwatu iman rahimakumullah. Yang kedua adalah cantik dengan akhlak. Cantik dengan akhlak itu kita bisa melakukan yang pertama, berhias dengan sifat malu. Bagaimana dengan hadisnya? Fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman. Sifat malu itu harus ada tertanam pada diri wanita. Tetapi harus diingat, malu terhadap apa saja. Bukan berarti malu dalam melakukan kebaikan, malu dalam mengajak kebajikan, tidak seperti itu. Tetapi harus malu bagaimana kalau kita tidak menutup aurat dengan sempurna dan selalu melakukan kemaksiatan. Yang kedua adalah menjaga kehormatan. Dari Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Sangat luar biasa sekali jaminan dari Rasulullah dan Allah bagi seorang wanita ketika bisa menjaga kehormatannya. Kita sudah dijamin ketika kita ingin masuk surga, maka silahkan. Mau di pintu manapun yang kamu inginkan, maka kalian akan bisa memasuki pintu surga tersebut. Lalu bagaimanakah cara menjaga kehormatan bagi seorang wanita? Yang pertama adalah
tidak keluar rumah dan berpergian tanpa seorang mahram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan selama 1 hari 1 malam tanpa didampingi mahramnya. Apa tujuan Rasulullah melarang seorang wanita tidak keluar rumah selama itu tanpa mahramnya? Tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga jiwanya. Pemirsa, yang kita ketahui banyak sekali, mohon maaf, pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap seorang wanita itu karena seorang wanita mungkin tidak menjaga kehormatannya dengan main malam misalnya. Itu adalah hal yang buruk apabila tidak ada manfaatnya. Yang kedua adalah cara menjaga kehormatan kita, yaitu tidak mengizinkan seorang laki-laki masuk ke rumah kita apabila dia bukan mahram kita. Misalnya jika seorang istri di rumah sedang sendiri, jika ada seorang laki-laki yang bukan mahram, maka alangkah baiknya kita tidak membiarkan laki-laki tersebut untuk memasuki rumah. Kenapa? Karena itu akan menjadi khalwat dan akan menjadi fitnah bagi orang yang tidak mengetahui apa tujuannya. Yang ketiga adalah tidak melembutkan suara. Seorang wanita alangkah baiknya ketika berbicara kepada lawan jenis yang bukan mahramnya, janganlah dia melembutkan suara. Kenapa? Karena itu bisa mengundang syahwat lawan jenis. Itu bisa berbahaya bagi kita sendiri, karena ketika seorang laki-laki memunculkan syahwatnya, itu bisa bahaya bagi kita sendiri. Yang keempat adalah tidak khalwat dengan lelaki yang bukan mahramnya. Sungguh tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali pihak ketiganya adalah setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika berduaan seorang laki-laki dan perempuan, itu tidak menutup kemungkinan akan memunculkan syahwat di antara keduanya dan akan terjadi zina di antara keduanya. Karena sudah disebutkan oleh Rasulullah, ketika berduaan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka yang ketiganya adalah setan. Yang kelima yaitu tidak menjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Walaupun hanya bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu tidak boleh. Hadis dari Ma'qil ibnu Yasar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditusuknya kepala seorang dengan pasak dan besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Na'udzubillahi min dzalik. Alangkah baiknya kita menjauhi hal tersebut. Bersentuhan saja tidak boleh ketika yang bukan mahramnya. Dan disebutkan di sini alangkah baiknya, lebih baik itu ditusuk kepalanya dengan besi. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus menjauh dari lawan jenis yang bukan mahramnya. Ketika mengobrol juga harus ada batasan-batasannya. Yang keenam adalah memperhatikan pakaian dan jilbabnya. Sudah semestinya, dan ini adalah syariat seorang wanita, ketika sudah balik, dia sudah mempunyai kewajiban untuk menutup aurat, yang merupakan auratnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan wajah. Ketika kita tidak melakukan kewajiban tersebut, kita harus tahu konsekuensinya. Karena wajib itu adalah apabila dilakukan kita mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan maka kita mendapat dosa. Dan memakai jilbab itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi itu adalah sebuah kewajiban bagi wanita muslimah. Yang ketujuh adalah menundukkan pandangan. Kita tidak boleh mengobrol dengan lawan jenis dengan saling tatap-tatapan. Karena apa? Karena yang tadi itu akan memunculkan syahwat dan bisa terjerumus kepada zina. Na'udzubillahi min dzalik.
Dan menundukkan pandangan ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan yang bukan mahramnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesimpulannya adalah ketika seorang wanita ingin mempercantik fisiknya, itu tidak diharamkan. Silahkan saja, karena merawat diri itu adalah sebuah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan sesuatu yang bisa kita dapat pada menjaga diri kita. Tetapi alangkah baiknya kita juga jangan melupakan bagaimana caranya kita mempercantik diri kita dengan akhlak yang baik. Bagaimana kita caranya mempercantik diri kita dengan akhlak yang baik. Apalagi sekarang adalah bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan momentum kali ini sebagai pengendalian diri kita, memperbaiki akhlak kita, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.